A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, yang telah memberikan kita nikmat berupa penglihatan, yang telah memberikan kita nikmat berupa pendengaran, sehingga pada waktu ini, pada saat ini, kita masih bisa menikmati yang sudah Allah berikan. Meskipun terkadang masalah dalam hidup kita sangat sulit untuk diselesaikan. Salah satu masalah yang sering sekali orang hadapi, yaitu adalah masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun masalah-masalah yang kita hadapi, sejatinya masalah yang datang itu bukan untuk mempersulit kita, tapi itulah jalan agar kita bisa kenal dengan Rabb kita, agar kita lebih dekat lagi dengan Rabb kita. Maka insya Allah dalam video kali ini kita akan berbagi, bercerita tentang bagaimana cara kita menghadapi situasi hidup ini, dan bagaimana cara kita melunasi hutang kita, bagaimana masalah-masalah hidup kita ini yang awalnya terasa berat menjadi ringan, bagaimana hidup kita yang awalnya terasa sempit menjadi lapang. Dan ada amalan-amalan yang khusus yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, berdasarkan dengan hadis, berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan banyak orang. Dan ini juga sudah banyak dianjurkan oleh para ulama. Nah, perkenalkan, nama saya Nabil Iqbal. Saya adalah seorang pemuda yang insya Allah akan berbagi, bercerita tentang bagaimana kita menjalani hidup agar menjadi lebih mudah, agar menjadi lebih indah, agar yang awalnya hutang menjadi lunas, yang awalnya sempit terasa lapang, yang awalnya susah menjadi mudah. Nah, teman-teman yang menonton video ini, yang mengklik video ini, kami ucapkan terima kasih ya. Semoga dari setiap amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan, kita tidak berputus asa dengan amalan tersebut. Karena sejatinya bukan Allah tidak mengabulkan doa kita, bukan Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi Allah ingin kita lebih dekat kepadanya. Ketika kita diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi lebih dekat, kita menjadi lebih pingin kembali kepada Allah. Meskipun terkadang hati kita masih kotor, yang kita kejar bukanlah Allahnya, tapi solusi dari bagaimana selesainya masalah kita. Mungkin inilah salah satu penyebab mengapa masalah kita belum selesai sampai detik ini. Mungkin yang kita kejar bukannya Allah, tapi masalah kita. Masalah yang kita cari adalah solusi, bukan Allahnya. Nah, ini akan menjadi PR, akan menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya yang kita kejar hanya Allah. Ada satu amalan yang Masya Allah, tabarakallah, amalan ringan, tapi ini sangat memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan amalan ini berdasarkan dengan Al-Quran. Satu surah di Al-Quran yang Allah ajarkan, yang satu surah ini spesial sekali, dan banyak orang Islam yang sudah hafal, walaupun belum bisa baca Quran tapi sudah hafal dengan ayat dan surah ini. Adapun surah ini adalah surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang dimana sangat spesial, yang ketika di zaman Rasulullah SAW, ini surah adalah surah yang sangat spesial. Kenapa? Karena dari namanya saja surah Al-Ikhlas itu melambangkan bahwasanya puncak tertinggi. Puncak tertinggi dalam kehidupan adalah ikhlas. Dan kehidupan kita, jika kita tidak mendapatkan sebuah keikhlasan, maka kita tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ridho Allah tidak akan hadir dalam kehidupan kita, dan karena kita tidak mendapatkan yang namanya keikhlasan, Al-Ikhlas. Dan hebatnya surah Al-Ikhlas, tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Kalau surah An-Nas, ada surah An-Nas, namanya apa, ada kata-kata An-Nas di dalamnya. Surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi surah Al-Ikhlas tidak ada.
dan ini spesial sekali. Maka surah ini sangat dianjurkan dibaca sebanyak 41 kali atau lebih. Berapapun yang kita baca, niatkan Al-Ikhlas ini, niatkan agar kita mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dosa yang kita jalankan itulah yang membuat masalah-masalah dalam kehidupan kita, sehingga kita makin jauh dari Allah, sehingga kita makin jauh dari yang mendatangkan masalah, sehingga masalah itu datang bertubi-tubi, sehingga hutang itu tidak lunas, sehingga walaupun kita bekerja keras, bekerja siang malam, banting tulang, tapi tidak menemukan solusi dalam kehidupan. Maka salah satu pintu yang tidak akan pernah tertutup yaitu pintu dan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, pintu kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini ada bukan hanya di bumi ya, tapi ada di langit juga. Maka bertindaklah sebagai penduduk langit, maka bertindaklah, beramallah, berlakukanlah amalan-amalan langit yang bukan berkaitan dengan dunia. Nah, salah satunya adalah mengamalkan surah Al-Ikhlas ini. Nah, waktu yang terbaik ketika membaca surah Al-Ikhlas adalah ketika waktu malam Jumat. Nah, itu adalah malam yang dimana yang spesial sekali ketika kita amalkan di malam Jumat, maka keberkahan malaikat-malaikat akan mendengarkan kita. Tapi sekali lagi, yang kita kejar bukanlah solusi dari hutang kita yang mungkin banyak ya, masih banyak ya, masih miliaran, mungkin ratusan juta. Yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan yang teman-teman yang punya hutang Allah lunaskan, yang punya masalah dalam kehidupan rumah tangganya Allah berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Yang ekonominya masih susah ya, untuk beli beras, untuk makan sehari-hari itu juga masih susah. Semoga Allah berikan kemudahan. Dan amalkanlah surah Al-Ikhlas ini ketika setiap malam, dan lebih baiknya di malam Jumat. Karena di malam Jumat adalah malam di mana malaikat itu akan turun ke bumi, dan malaikat akan melihat aktivitas-aktivitas kita. Maka ketika aktivitas kita ikhlas, kita membacakan surah Al-Ikhlas itu sebanyak 41 kali, sebanyak 30 kali, seberapapun kita mampulah. Tapi bacalah dengan lembut, bacalah dengan pelan, bacalah dengan menghayati. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca terus. Qul huwallahu ahad. Ya Allah, katakanlah Engkaulah yang Maha Esa ya Allah. Engkaulah yang Maha Tunggal ya Allah. Allahus samad. Engkaulah tempat bergantung ya Allah. Engkaulah tempat meminta ya Allah. Allahus samad, lam yalid walam yulad. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan ya Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Engkau ya Allah. Walaupun satu hal pun tidak ada yang setara dengan Engkau ya Allah. Baca setiap detik, setiap malam itu kita baca, kita amalkan. Karena sejatinya bukan masalah kita yang besar, tapi kita yang terlalu jauh dengan Rabb kita, dengan Allah, sehingga Allah jauhkan itu masalah solusi-solusinya. Nah, maka yang kita kejar bukan solusinya, tapi Allahnya. Dan kemudian ternyata surah Al-Ikhlas ini yang paling penting adalah surah Al-Ikhlas ini adalah sepertiga dari Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya, tahukah engkau ada satu surah yang dimana ternyata satu surah ini adalah sepertiga dari Al-Quran. Maka ketika kita baca sekali saja surah Al-Ikhlas dengan hati yang bersih, dengan hati yang lapang, maka itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Kita membaca sepertiga Al-Quran. Maka kita baca 3 kali saja, Masya Allah, tabarakallah, itu seperti membaca satu Al-Quran. Nah, maka bacalah surah Al-Ikhlas. Ini diriwayatkan hadis riwayat Al-Bukhari ya. Dan ketika kita mencintai satu ayat Allah atau satu surah Allah, itu surah Al-Ikhlas, maka sejatinya kita akan dicintai Allah Subhanahu wa taala juga. Al-Kisah
satu kisah bahwasanya di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang setiap sholatnya, setiap detiknya, setiap waktunya dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Dia tidak membaca surah yang lain. Dia bisa atau tidak? Bisa. Dia bisa baca surah An-Nas, Al-Falaq dan lain-lain ya. Nah, tapi yang dibacanya surah Al-Ikhlas terus. Dan ketika ditanya kepada dia, "Kenapa kamu baca surah Al-Ikhlas terus?" ya. Nah, dia bilang, "Saya cinta kepada surah Al-Ikhlas ini. Saya cinta dengan surah Al-Ikhlas ini." Ketika itu Rasulullah pun bilang, "Ketahuilah bahwasanya Allah mencintaimu karena engkau mencintai surah yang satu ini." Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dengan surah Al-Ikhlas yang kita amalkan, yang kita niatkan untuk mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekati lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini menjadi solusi, menjadi wasilah. Semoga Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan solusi dalam kehidupan kita untuk melunasi hutang-hutang, melunasi masalah-masalah, menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini kita hadapi. Dan yang paling penting adalah bahwasanya masalah yang datang dalam kehidupan kita bukan untuk mempersulit kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-286, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak akan membebani hutang-hutang yang kita hadapi saat ini kecuali kita mampu melunasinya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita sudah bekerja keras tapi kenapa tidak lunas? Kenapa rezeki atau kehidupan kita tidak berubah? Nah, mungkin yang kita kejar bukan Allahnya. Yang kita kejar adalah solusinya, hutangnya. Maka Allah belum berikan solusinya. Allah belum berikan rezekinya untuk melunasi hutangnya. Nah, karena yang kita kejar adalah makhluknya. Yang kita kejar adalah rezekinya, bukan Allahnya. Ketahuilah bahwasanya ketika kita mengejar Allah, maka rezeki itu akan datang. Surah At-Talaq ayat kedua dan 3. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan-jalan, jalan-jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Allah bukakan jalan-jalan rezeki dari berbagai macam arah yang tidak akan pernah kita sangka. Maka saya Nabil Iqbal yang mungkin masih kecil, masih muda, ingin sharing, bercerita bahwasanya pentingnya untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketika kita jauh kepada Rabb kita, maka kita sedang menjauhi rezeki-rezeki yang sudah Allah janjikan. Mudah-mudahan dari satu amalan ini, surah Al-Ikhlas, dibaca sebanyak 41 kali di malam Jumat. Niatkan bukan untuk mengelunasi hutang, bukan, tapi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita semakin lembut dan Allah berikan keberkahan rezeki dalam arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe dan saling mendoakan. Nah, ini yang penting. Saling mendoakan di kolom komentar. Jika teman-teman punya masalah, tidak perlu ceritakan masalah kita, tapi saling mendoakan. Semoga yang menonton video ini, semoga Allah lancarkan rezekinya, semoga Allah mudahkan urusannya. Karena sejatinya ketika kita mendoakan orang lain, maka kita juga mendapatkan kebaikan itu. Nah, kita sedang mendoakan untuk diri kita sendiri. Nah, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya selaku teman belajar, teman sharing pada waktu ini, ya mudah-mudahan memberikan solusi, memberikan pencerahan, memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan, diamalkan. Barakallahu fikum, berkah selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.